Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam menentukan calon presiden pemilu 2024 mendatang. Jika rakyat salah memilih, maka bisa saja negara ini tidak bergerak maju seperti yang diharapkan. Presiden pun sempat mengambil contoh negara Amerika Latin yang pada tahun 1950-an sudah masuk ke dalam kategori negara berkembang. Nah, Jokowi tidak ingin Indonesia bernasib seperti negara-negara di Amerika Latin yang terjebak puluhan tahun hanya menjadi negara berkembang saja. Terlepas dari pandangan itu, mekanisme pemilihan presiden Indonesia ini sudah diatur melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Siapa yang dipilih paling banyak oleh rakyat, maka dialah yang akan menjadi presiden. Ya, mungkinkah pilihan terbanyak ini nantinya salah dalam menjalankan pemerintahan? Kalau sudah demikian, adakah mekanisme untuk meluruskannya kembali ke jalur yang benar? Jika ditarik ke dalam kondisi nyata, lalu capres yang mana yang akan mewujudkan keinginan bangsa Indonesia ini? 3 orang muncul ke permukaan sebagai capres saat ini adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan juga Prabowo Subianto. Adapun 3 nama yang diserahkan oleh penanggung jawab Musra ke Jokowi adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan juga Airlangga Hartarto. Pemirsa, untuk membahasnya sudah bergabung Ketua Dewan Pengarah Relawan Jokowi Musyawarah Rakyat Andi Gani Nenawea, kemudian ada pakar politik Hanta Yuda dan juga juru bicara Baca Pres Anies Baswedan Henry Satrio. Bapak-bapak, selamat petang. Selamat petang. Oke. Ya. Saya awali langsung ke Mas Andi mewakili Musra. Ini baru saja tadi sudah kita lihat sudah selesai agendanya digelar dan sudah ada 3 nama yang diusulkan kepada Presiden Joko Widodo. Kapan kemudian akan ditentukan nanti dikerucutkan oleh Presiden dan seperti apa tahapannya nanti, Mas? Tadi saya sempat ngobrol berdua dengan Presiden di holding VIP sebelum masuk acara. Dan beliau menyampaikan akan ada waktu yang tepat untuk menyampaikan siapa calon yang akan didukung. Jadi tidak terburu-buru karena bagaimanapun kan ini domainnya partai. Kita hanya memberikan masukan kepada partai, menyerap, merekam aspirasi rakyat. Ini yang kita sampaikan kepada Presiden tadi dalam amplop tertutup. Tapi nama-namanya sudah saya sampaikan terbuka tadi pada saat saya sambutan di Istora Senayan. Nah, tapi harapannya apa sih dari Bang Andi dan Musra ini menyodorkan 3 nama, ada Pak Airlangga Hartarto, Ganjar juga Prabowo, tapi kan mekanismenya yang pegang partai untuk menentukan. Ya, jadi juga ada 4 nama cawapres, ada Pak Mahfud MD, ada Arsyad Rashid Ketua Umum Kadin, Sandiaga Uno dan Pak Muldoko. Kami menyerap aspirasi masyarakat. Total ada 127.000 masyarakat yang terlibat di dalam Musra di 31 provinsi dan ini kita menghargai bagaimana menyerap suara rakyat dan ini Pak Jokowi menyampaikan kepada kami 1 tahun yang lalu, serap suara rakyat, dengarkan aspirasi rakyat, apa yang diinginkan oleh mereka. Presiden menyampaikan tadi di pidatonya, dengarkan suara akar rumput, itu kata-kata jelas Presiden. Jangan hanya mendengarkan suara elit. Oke, jadi targetnya berarti seperti apa, Mas? Apa memang menunggu dari Presiden Joko Widodo saja atau memang nanti akan juga menyasar ke partai atau menjalin komunikasi juga dengan partai-partai yang nanti akan mengusung? Ya, tentu kita akan menjalin komunikasi dengan partai-partai. Kita sudah ketemu beberapa partai, nanti ketemu PDI Perjuangan, PPP, PAN dan semua. Kan bagaimanapun kita sadari, saya tegaskan sekali lagi, relawan sangat menyadari domain ini domain partai. Tetapi kami sebagai anak bangsa mempunyai ruang tersendiri untuk mendengarkan aspirasi demokrasi. Seperti saya sampaikan, ada nama Pak Ganjar Pranowo, ada Pak Prabowo Subianto, ada Pak Airlangga, Pak Mahfud, dan ada nama yang tidak terekam di survei dan muncul, Pak Arsyad Rashid, sangat besar dukungannya, ada Pak Muldoko, Pak Sandiaga Uno. Ini suatu ciri demokrasi bahwa kita harus secara mufakat mendengarkan suara rakyat dan suara akar rumput yang perlu kita perhatikan. Kapan sih dari Musra kepinginnya ini Pak Jokowi memutuskan nama dari 3 nama ini untuk kemudian diputuskan? Nanti kalau juga sudah diputuskan, apa kemudian langkah politik selanjutnya nih? Ya, kalau kami relawan inginnya segera. Presiden segera memberikan arahan kepada kami, menyampaikan siapa calon yang didukung. Karena bagaimanapun penting calon presiden tersebut melanjutkan legasi kepemimpinan Pak Jokowi di bidang infrastruktur, di bidang politik, bidang hukum, bidang HAM dan semuanya. Dan kami yakin calon yang akan dipilih oleh Pak Jokowi adalah calon yang terbaik untuk masa depan Indonesia ke depan. Mas, ini kan nama-nama yang diusul ini ada 3 nama tadi. Tapi salah satu nama yang juga cukup populer kan kita tahu secara survei ada Pak Anies Baswedan. Kenapa ini tidak masuk di dalam radar relawan atau di Musra juga? Ya, ini kenyataan yang ada di saat kami melakukan Musra di 31 provinsi. Nama Pak Anies masuk tapi nggak masuk 3 besar. Kan kami hanya menyampaikan 3 besar. Nama Pak Anies Baswedan ada masuk, tetapi kan kami hanya menyampaikan 3 besar capres dan 4 besar cawapres.
Begitu. Oke, artinya sudah final, 3 nama ini diusung atau disarankan oleh Musra kepada Pak Joko Widodo. Kita masih menunggu nanti Pak Jokowi akan memilih siapa. Nah, saya ingin ke Mas Hanta Yuda untuk mengomentari ini. Mas Hanta, ada 3 nama yang kemudian diusulkan yang sepertinya agak berbeda dengan hasil-hasil survei yang ada. 3 besar biasa ada Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo. Tapi kemudian ada nama Erlangga Hartarto. Apa sih kemudian menurut Mas Hanta apa yang kemudian ingin dicapai oleh Musra dalam pengajuan 3 nama ini? Ya, kalau kita baca Alfat, ini ada 2 ya. Kita bisa melihat 2 perspektif. Memang suara dari Musra ini menyuarakan kira-kira kode politik Pak Jokowi. Kira-kira ini arah preferensi politik Pak Jokowi. Itu satu sisi bisa dilihat dalam satu perspektif. Perspektif sebaliknya bisa jadi kawan-kawan di Musra, salah satu simpul relawan Pak Jokowi ini sedang mengirimkan aspirasi kepada Pak Jokowi dari nama-nama yang disebutkan oleh Mas Andi Gani tadi. Itu 2 hal. Tapi lebih kuatnya saya lihat ini pasti gayung bersambut. Tidak mungkin dia tercerai-berai berdiri dengan sendirinya. Karena itu saya membacanya ini mengkonfirmasi sebenarnya bahwa Pak Anies Baswedan bukanlah capres yang menjadi preferensi Pak Jokowi. Yang kerap disebut sebagai antitesa Pak Jokowi berjarak dengan Pak Jokowi. Itu terkonfirmasi salah satunya. Meskipun Mas Andi Gani tentu akan mengatakan ada karena proses dan seterusnya, kita tentu menghormati itu. Yang kedua, ini bisa juga dibaca konfirmasi atau mengkonfirmasi kedua bahwa arah dukungan, saya mengatakan arah dukungan, tendensi arah dukungan Pak Jokowi itu menguat memang kedua figur capres, yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Apalagi kepada Mas Ganjar, sama-sama partainya sama di PD Perjuangan seterusnya dengan Pak Prabowo punya kedekatan. Nah, dari 2 hal inilah saya membaca bahwa posisi politik Pak Jokowi itu semakin terbaca, semakin bisa dibaca artinya. Tentu banyak, tidak hanya dari hasil Musra, bagaimana komunikasi beliau, bagaimana partai, bagaimana kemarin mengumpulkan partai-partai dalam koalisi yang tidak mengundang Nasdem. Nah, itu kalau benangnya diuraikan itu semakin memperkuat konfirmasi itu. Yang kedua, Alfat, yang bisa dibaca dari yang disampaikan oleh salah satu capres Musra ini yang menarik menurut saya dari political benefitnya ya. Siapa yang paling diuntungkan? Ini menarik, ada 3 saya kira aktor politik. Satu yang paling diuntungkan adalah Pak Jokowi sendiri. Kenapa? Karena beliau semakin kokoh posisi politiknya, kaki politiknya semakin kuat. Karena satu sisi kita tahu Jokowi bukan seorang ketua umum partai, tidak memegang boarding pass partai, tapi beliau kingmaker. Dengan adanya isu semacam ini maka terkonsolidasi kembali salah satu jaringan berbagai macam jaringan relawan Pak Jokowi menjadi andalan di 2019 ini akan memperkuat Pak Jokowi sekaligus meninggikan posisi tawarnya. Dan kehadiran Pak Jokowi hari ini menandakan bahwa Pak Jokowi mau mengakui eksistensi Musra. Itu penting. Yang kedua adalah para relawan. Baik, Mas sendiri Hanta. punya eksistensi, tentu diuntungkan. Dan terakhir adalah figur-figur capres yang Mas Hanta boleh ditahan dulu. Tadi ada poin yang menarik juga tadi diungkapkan bahwa Anies ini memang tidak masuk karena tadi pandangan Mas Hanta juga ya. Ini bukan merupakan capres preferensi dari Pak Jokowi. Saya boleh minta tanggapan Mas Henry Satrio. Benarkah juga mungkin terlihat seperti itu, Mas? Kalau itu kan boleh-boleh saja kan teman-teman, namanya rakyat boleh punya pilihan macam-macam ya. Tapi dalam tradisi demokrasi itu biasanya memang kalau sudah 2 periode, pesan yang dibawa oleh capres dan kemudian ditunggu oleh masyarakat itu adalah pesan perubahan. Itu sudah terjadi di mana-mana, bahkan Pak Jokowi pun pada saat menjadi capres, pesan yang disampaikan adalah pesan perubahan berbeda dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian juga dengan capres misalnya di Amerika pada saat Obama melawan George Bush Jr. atau Donald Trump melawan capres dari Demokrat waktu itu juga munculnya dengan suara perubahan. Walaupun Obama sudah mengendorse Hillary, tapi karena masyarakat Amerika Serikat waktu itu inginnya perubahan, akhirnya berbeda juga. Nah, kalau kemudian ini bukan preferensi juga nggak masalah juga menurut saya, itulah indahnya demokrasi. Tapi ini kan sebuah ritual pergantian pemimpin saja, 5 tahunan kita evaluasi. Kalau bagus kita lanjutkan seperti Pak Jokowi, seperti Pak SBY. Nah, kalau 10 tahunan kita evaluasi pergantian dengan pemimpin yang baru. Nah, kemudian tadi Mas Hanta bilang Pak Jokowi kingmaker, kalau sampai hari ini menurut saya sih tidak. Dia hanya pemimpin fans club saja. Jadi kalau kingmaker itu pasti dibuat atau dimiliki oleh
para ketua umum partai karena memang undang-undangnya begitu. Bahkan tadi Pak Jokowi sudah mengakui dia akan mendorong nama saja. Karena memang beliau juga mengakui bahwa kingmaker-nya ada di para ketua umum. Tapi kan tidak bisa dipungkiri bahwa Pak Jokowi ini seorang presiden yang punya pengaruh besar begitu. Dengan tidak didukungnya atau tidak di-endorse-nya seorang Anies Baswedan, apakah ini akan berpengaruh besar terhadap suara dari Anies Baswedan menurut Anda? Ini berpengaruh besar terhadap demokrasi di Indonesia, Mas. Jadi kalau kemudian presiden melakukan, kan presiden itu punya aparat ya, kemudian dia mengendorse salah satu nama, itu kan yang ditakutkan adalah diterjemahkan oleh aparatnya sebagai instruksi. Nah kalau presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan mengganggu demokrasi, nanti demokrasinya rusak. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah pemimpin yang dipilih nanti itu bukan pilihan rakyat secara murni, tapi karena ada campur tangan cawe-cawe dari presiden sebelumnya. Nah kalau sudah rusak, maka demokrasi ini percuma. Apa yang telah dilakukan oleh teman-teman Musra itu dengan mendorong nama-nama yang tadi. Kan ada nama-nama kejutan di sana, seperti Pak Arsyad Rashid. Itu nama kejutan. Tidak muncul di berbagai hasil survei, hanya muncul sekali bersama-sama Pak Jokowi di GBK waktu itu. Kemudian nama Erlangga Hartarto itu juga nama kejutan kan. Bahkan tidak masuk dalam jajaran 5 besar lembaga survei. Mas Hanta dan saya juga punya tuh datanya Pak Erlangga, nggak ada. Tapi kan ini kejutan. Dan Musra memunculkan itu. Nah kalau kemudian demokrasinya rusak karena ada intervensi dari penguasa saat ini, kan percuma apa yang dilakukan oleh Musra, kecuali memang arahannya sudah ke Ganjar dan Pak Prabowo. Sementara Erlangga ini cuma sebagai bunga-bunga Musra aja. Gitu. Ya Mas Henry, nanti kita akan coba minta tanggapan Mas Andi Gani soal ini. Demokrasi menjadi rusak dengan terlalu banyak ikut campur Pak Joko Widodo di sini. Nanti kita akan bahas lepas jeda, kami kembali sesaat lagi.